terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu 15 Agustus 2021 tertulis dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 36. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema khotbah ini adalah Allah yang memerdekakan. Kemerdekaan berarti sebuah kebebasan dari belenggu. Manusia sering terjerat dalam belenggu dosa. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosa juga menjadikan manusia hidup terbelenggu dan tidak mampu mengalami kebahagiaan yang kekal. C.H. Spurgeon yang adalah seorang pengkhotbah dari Inggris yang turut menjadi salah satu tokoh berpengaruh pada kebangunan rohani Inggris abad ke-19, dia mengatakan demikian, bahwa semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Begitu dahsyatnyakah perbudakan dosa itu? Ya benar. Perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling parah diakhiri dengan kematian. Namun perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di neraka, terbakar dalam api yang tidak pernah padam untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pasti sudah sering mendengar dan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 40 yang berjudul Ajaib Benar Anugerah. Lagu ini adalah yang dituliskan oleh John Newton yang menjadi doa syukurnya. John Newton dulunya adalah seorang penjual budak. Namun ia tidak menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya adalah budak yang lebih menyedihkan. Ia memperbudak sesamanya, namun ia sendiri adalah budak dosa. Ketika ia berjumpa dengan Kristus, ia mengalami pertobatan.
Ia sangat mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memerdekakannya dari perbudakan dosa. Ketika roh Tuhan masuk ke dalam hatinya pada saat ia bertobat, pada saat ia dilahirkan kembali, ia memperoleh kemerdekaan dari perbudakan dosa dan kemudian menjadi hamba Tuhan. Pada bulan ini kita memasuki bulan Agustus, adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna pengakuan yang didasarkan atas keyakinan yang kuat bahwa pada hakikatnya kemerdekaan Indonesia adalah kehendak, rahmat, sekaligus amanat dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan oleh rakyat Indonesia. Kesadaran bahwa di samping kehendak dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan Indonesia juga merupakan cita-cita luhur yang telah ada sejak lama diperjuangkan. 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita, 17 Agustus 2021, tepatnya 76 tahun merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Itu kemerdekaan sebagai bangsa. Tetapi kemerdekaan kita sebagai manusia adalah kemerdekaan yang kita peroleh dalam Kristus yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Teks ini merupakan kelanjutan dari percakapan Yesus dengan orang banyak di bait Allah. Pagi-pagi benar Yesus berada di bait Allah. Dia mengajar rakyat Yahudi yang di antara mereka terdapat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang licik dan berusaha menjatuhkannya. Yesus mengajar dan menyatakan tentang siapa dirinya, bahwa dia adalah terang dunia. Itu bisa kita baca di Yohanes 8 ayat 12. Dan dia juga menyatakan dirinya bahwa dia tidak berasal dari dunia. Itu bisa kita baca di Yohanes 8 ayat 23. Yesus menyatakan dirinya bahwa dia berasal dari atas, dari Bapa. Bapalah yang mengutusnya ke dunia ini untuk menyampaikan maksud Bapa. Yesus sendiri hidup dalam konteks penjajahan Romawi yang telah sekian lama menggerogoti bangsanya. Bangsanya telah sekian lama mengharapkan datangnya seorang pembebas politik yang mereka kenal sebagai Mesias. Namun Yesus dalam teks ini menawarkan kepada mereka sesuatu yang baru, yaitu kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati tidak didasarkan atas maksud nasional atau bangsa, tetapi kelepasan dari segala dosa. Orang-orang Yahudi yang percaya ini menyangkal bahwa mereka sebelumnya tidak sedang dalam perhambaan karena mereka adalah keturunan Abraham. Yesus menegaskan bahwa status sebagai umat Allah, keturunan Abraham tidaklah cukup. Sebab walaupun status keturunan Abraham, tapi hidup di dalam dosa, maka tetap mereka adalah hamba dosa. Abraham yang disebut bapa segala orang percaya karena mendasari imannya sepenuhnya kepada Allah. Maksud Yesus dengan perhambaan adalah keterikatan dan perbudakan secara rohani
yaitu hamba dosa. Setiap yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kemerdekaan yang Yesus maksudkan adalah kemerdekaan dari perhambaan akan dosa. Dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, tentu manusia tidak akan bisa bebas dari perhambaan dosa, dari belenggu dosa. Oleh karena itu, Allah dengan inisiatifnya sendiri berkenan turun ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 36 mengungkapkan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu adalah kasih karunia Allah bagi manusia. Yesus Kristus adalah Sang Anak yang mampu memerdekakan manusia. Yesus semakin memperjelas pengertian tentang kemerdekaan ini. Sebagai orang-orang yang terbebas dari dosa, maka status dari orang-orang Yahudi yang percaya ini tidak lagi sebagai hamba, tetapi menjadi sebagai anak. Bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak Allah. Sebagai anak mereka tinggal di dalam rumah, tidak lagi di luar seperti hamba, tetapi mereka sudah menjadi seorang anak tinggal di dalam rumah. Itu artinya mereka, kita menjadi ahli waris dalam rumah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka melalui teks ini ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, Allah yang memerdekakan kita dengan menjadikan kita sebagai murid-Nya, murid Yesus. Menjadi murid Yesus dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak lagi terikat dengan macam-macam perbuatan daging. Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, tetapi kemerdekaan itu bukanlah kebebasan tanpa batas, sehingga hidup dengan semau gue, sehingga kita melakukan apa yang kita mau. Tetapi kemerdekaan itu dalam koridor firman Tuhan, maka status murid Yesus yang menjadi status kita harus disertai dengan ketaatan kita melakukan pengajaran Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Allah yang memerdekakan kita dengan menjadikan kita sebagai anaknya dan ahli warisnya. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah ada jaminan, yaitu kedudukan kita sebagai ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji Allah jika hidup di dalam roh dan kebenaran. Karena dengan itu ada suatu kekuatan yang super power untuk menghadapi dosa dan penderitaan. Itu sebabnya Yesus di dalam teks ini mengajak kita untuk tinggal, untuk tetap diam di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, mari mengisi kemerdekaan yang kita peroleh, baik itu kemerdekaan bangsa maupun kemerdekaan dari perhambaan dosa. Pada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kita diingatkan sebagai bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan secara status telah kita terima. Tetapi kemerdekaan sejati hanya terdapat di dalam
kemerdekaan atas dosa. Dosalah penyebab kemelaratan bangsa yang terwujud di dalam kerakusan, korupsi, ketidakseriusan, moralitas yang buruk, kemalasan, pola ekonomi yang menindas, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Dosa-dosa inilah yang perlu kita bebaskan demi kemerdekaan sejati sebagai bangsa yang merdeka. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sudah merdeka dari perbudakan dosa? Apakah kita sudah merdeka dari hukuman dosa? Apakah kita sudah merdeka dari rasa bersalah oleh karena dosa-dosa yang kita perbuat? Apakah kita sudah merdeka dari ketakutan akan kematian? Jika kita belum dimerdekakan dari semua itu, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus dengan iman. Mari serahkan seluruh hati kita di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka Ia akan menyelamatkan kita, maka Ia akan memerdekakan kita. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita sehingga kita mengalami kebenaran firman Tuhan, yaitu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perbudakan dosa, penghukuman dosa dalam neraka, rasa bersalah oleh karena dosa, ketakutan akan kematian. Amin. Merdeka. Kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kami kemerdekaan. Kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain, bahkan kemerdekaan dari perhambaan dosa. Biarlah kami tetap setia tinggal di dalam Kristus, agar kami dapat mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Bahkan kami memiliki kemerdekaan atau kebebasan untuk memberi dan menolong orang-orang di sekeliling kami. Khususnya di masa pandemik ini, Tuhanlah membebaskan kami dari rasa ketakutan akan virus corona ini, dan kami semakin menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.